Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Marwah Ramadhani dengan NIM S1S123001 dari kelompok 1. Di sini saya akan membuat video presentasi yaitu tentang perancangan jaringan komputer terintegrasi di Fakultas Hukum. Nah, lanjut. Nah, analisis dan survei yang kami lakukan di Fakultas Hukum. Nah, analisis yang dilakukan yaitu observasi langsung terhadap kondisi fisik gedung Fakultas Hukum, jenis ruangan, aktivitas pengguna, serta kebutuhan koneksi jaringan di Fakultas Hukum. Nah, survei ini bertujuan untuk memastikan desain jaringan sesuai dengan kondisi lapangan serta mampu mendukung aktivitas akademik, administrasi, dan komunikasi internal fakultas. Nah, untuk dena dan pemetaan ruangan, di sini bisa kita lihat dena fisik gedung hukum. Yang pertama itu ada halaman outdoor atau taman dan masjid. Kemudian lantai 1 itu ada ruang baca, ruang sidang, dan ruang ujian. Dan ada juga ruang komputer, kemudian ruang kelas. Kemudian masuk ke lantai 2, dia ada ruang Pikon dan juga ruang ujian TA, kemudian ada koridor utama, ruang kelas 1-2, kemudian ada ruang pimpinan. Ke lantai 3 ada aula utama dan ruang ujian TA, kemudian ruang senat, ruang dosen, koridor. Nah, apa sih permasalahan kebutuhan jaringan di Fakultas Hukum? Nah, aktivitas berbeda, perkuliahan, ujian, administrasi, rapat menimbulkan pola trafik jaringan yang tidak merata antar ruangan. Nah, penggunaan perangkat beragam, PC tetap, laptop, smartphone, printer, jaringan, menuntut dukungan kabel dan nirkabel secara bersamaan. Nah, lonjakan pengguna pada jam kuliah dan ujian berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kemudian tanpa manajemen terpusat, jaringan sulit dipantau, dipelihara, dan diamankan secara konsisten. Nah, lanjut. Tujuan kami lakukan perancangan ini yaitu yang pertama menyusun desain jaringan yang selaras dengan struktur fisik gedung Fakultas Hukum. Kemudian menjamin ketersediaan koneksi yang stabil dan merata di seluruh ruangan. Kemudian mengoptimalkan penggunaan perangkat jaringan agar efisien dari sisi biaya dan performa. Kemudian menyediakan fondasi jaringan yang aman serta mudah dikembangkan di masa depan. Mungkin itu saja pembahasan materi saya. Mungkin itu saja pembahasan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfariza Ramadan dengan NIM S1S123009. Saya akan melanjutkan materi yang akan kami presentasikan. Di sini kita akan masuk ke dalam topologi jaringan Fakultas Hukum. Nah, ini adalah bisa dilihat di sini adalah hasil dari desain topologi yang kami rancang untuk digunakan di Fakultas Hukum. Dan mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba buka melalui aplikasinya langsung saja. Nah, di sini bisa dilihat saya akan jelaskan sedikit tentang sambungan-sambungan dari desain topologinya. Yang pertama di sini ada ruang komputer di lantai 1. Di lantai 1 ruang komputer ini saya rancang untuk dijadikan sebuah server inti atau ruangan inti dari desain jaringan topologinya kita. Di sini yang saya pakai, yang saya gunakan dalam ruang komputer lantai 1 untuk membangun jaringan di Fakultas Hukum. Yang pertama ada cloud. Di sini kita menggunakan cloud untuk internetnya dan kita menggunakan router. Saya menggunakan router jenis
2911 dan kita menggunakan uh, switch switch core switchnya. Di sini saya menggunakan uh, jenis 3560 PS multiplier switch. Ini sebagai core atau sebagai inti dari desain topologi kita, di mana nanti semua semua switch yang akan disebar itu akan terhubung ke dalam switch ini. Jadi dia tidak langsung masuk ke dalam router. Selanjutnya di sini dari core ini akan saya hubungkan ke dalam switch lantai 1 dan terhubung ke switch lantai 2 dan juga switch ke lantai 3. Nah, selain itu di sini juga core-nya terhubung ke server dari Fakultas Hukum, di mana nanti akan berisi data-data mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, yang mungkin juga bisa digunakan sebagai yang mungkin bisa ya, server ini sebagai data-data mahasiswa, atau mungkin ada mahasiswa yang ingin melakukan hal lain seperti itu. Nah, selanjutnya selain di dalam ruangan komputer ini juga terdapat banyak komputer-komputer yang akan digunakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum, yang mungkin bisa mereka gunakan sebagai uh, internetan atau kerja tugas dan lain-lain, atau praktikum juga bisa menggunakan ruang komputer ini. Ada sekitar 9 komputer dan juga satu printer yang mungkin bisa digunakan sebagai untuk mengeprint. Selanjutnya di sini ada yang namanya access point untuk lantai 1, di mana access point ini akan terhubung ke seluruh ruangan yang ada di lantai 1. Kenapa? Karena di real case-nya itu di Fakultas Hukum ruangannya itu bisa dibilang saling berdekatan. Jadi satu access point itu bisa dibilang sudah cukup untuk terhubung ke semua ruangan yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama ada ruang kelas. Di sini dia terhubung menggunakan WiFi. Ada banyak laptop. Ini adalah simulasi ketika banyak laptop yang digunakan di dalam satu ruangan tersebut. Nanti dia akan terhubung ke access point. Lalu ada ruang sidang, ada ruang ujian TA, dan yang terakhir ada ruang baca. Di dalam ruang baca di sini ada biasanya kan di ruang baca itu ada penjaganya yang menggunakan komputer. Di sini saya menyiapkan 2 komputer yang terhubung menggunakan kabelan langsung ke switch, dan juga satu komputer terhubung langsung ke switch. Lalu laptop-laptop ini disimulasikan sebagai laptop mahasiswa yang menggunakan ruang baca. Di sini mereka hubungkan ke WiFi lantai 1 untuk terhubung ke dalam internet. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke lantai 1, setelah lantai 1 sudah saya jelaskan, sekarang kita masuk ke bagian lantai 2. Jadi dari switch core yang sudah kita pasang di sini, dia akan terhubung juga ke switch lantai 2. Dan untuk di switch lantai 2 ini nantinya akan terhubung ke satu access point untuk lantai 2 atau WiFi dari lantai 2. Nah, untuk WiFi lantai 2 ini nantinya bisa digunakan oleh orang yang berada di dalam ruangan ujian TA2 dan juga orang yang berada di dalam ruang kelas lantai 2. Sama seperti yang sebelumnya, mereka menggunakan satu access point. Lalu yang selanjutnya ada 2 lagi access point yang langsung terhubung ke ruang pimpinan, dan satu komputer dalam ruang pimpinan ini terhubung satu komputer. Sorry teman-teman, ini ada terhubung oleh satu komputer di sini menggunakan kabelan langsung ke switch lantai 2. Dan untuk access point-nya nanti akan terhubung ke laptop
pengguna orang yang berada dalam ruang pimpinan. Lalu selanjutnya ada ruang konferensi. Di sini juga kita menyiapkan satu akses point video konferensi, di mana ruang konferensi itu pasti membutuhkan internet yang lumayan cepat. Jadi pasti harus membutuhkan satu switch terpisah dari akses point lantai 2. Di sini untuk akses pointnya itu akan terhubung ke laptop yang terhubung sebagai orang yang nonton, dan juga satu PC sebagai operator mungkin yang akan terhubung menggunakan LAN langsung terhubung ke switch lantai 3. Nah, selanjutnya untuk lantai 3 dari di sini dari core-nya ini akan terhubung ke switch lantai 3. Dia akan dibawa lantai 3. Nah, di sini eh, untuk ruangannya ada aula, ruang ujian TA, ada ruang senat, dan ada ruang dosen. Tentu saja jika kita lihat di sini ruang dosen pasti bagusnya kita menggunakan satu switch yang berbeda, satu akses point yang berbeda agar para dosen bisa menggunakan internet yang lancar dan tidak bertabrakan dengan pengguna mahasiswa yang lain. Lalu ada satu komputer dalam ruangan dosen yang terhubung menggunakan LAN di ruang dosen. Lalu selanjutnya di ruang senat juga sama, kita butuh satu akses point khusus agar internetnya lancar dan tidak terhubung ke pengguna jaringan lain, dan juga satu PC yang terhubung ke switch lantai 3. Lalu selanjutnya ada ruang ujian TA. Nah, untuk ujian TA di sini dia mempunyai satu switch khusus juga, karena ujian pasti membutuhkan jaringan yang lancar. Apalagi kalau ujiannya itu berupakan online juga. Di sini switchnya saya sengaja bikin terpisah daripada ruangan yang lain yang menggunakan satu akses point lantai 2. Di sini terpisah karena lantai 2 dan lantai 3 itu jauh, jadi kita buatkan satu akses point khusus untuk mereka ujian. Dan juga untuk aula juga kita gunakan satu akses point terpisah, dan ini adalah akses point dari lantai 3 sebenarnya, akses point lantai 3 yang sebenarnya yang seperti ini. Tapi karena pengguna dari lantai 3 itu lebih sedikit, jadi kita dari aula itu bisa menggunakan wifi dari akses point lantai 3 agar jaringannya lebih lancar. Jadi terpisah dari pengguna wifi yang digunakan oleh mahasiswa. Dan itu dia beberapa 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 eh, beberapa device yang saya gunakan dalam topologi yang saya gunakan. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke dalam materinya. Di sini topologi jaringan Fakultas Hukum. Seperti yang saya jelaskan tadi, router utama terhubung ke internet, switch lantai 1 sebagai pusat distribusi, switch lantai 2 dan lantai 3 sebagai distribusi lanjutan, dan akses point di setiap ruangan utama, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu penempatan perangkat, router ditempatkan di ruangan pusat jaringan lantai 1 untuk kemudian kontrol dan keamanan fisik. Switch ditempatkan di setiap lantai untuk meminimalkan panjang kabel dan juga memudahkan perawatan. Lalu akses point ditempatkan di tempat strategis di ruangan utama agar kualitas sinyal optimal dan minim interferensi, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan perangkat akhir, PC, laptop, printer, ataupun HP disesuaikan dengan fungsi ruangan agar penggunaan jaringan lebih efisien. Kita masuk ke manajemen jaringan. Segmen jaringan dilakukan untuk memisahkan lalu lintas antar fungsi dan mengurangi beban broadcast. Seperti yang saya jelaskan tadi, VLAN digunakan untuk meningkatkan keamanan dan juga efisiensi pengelolaan pengguna. DHCP diterapkan agar pemberian IP address konsisten dan juga meminimalkan kesalahan konfigurasi manual.
dan pengamanan WiFi dilakukan untuk mencegah akses tidak sah dan juga menjaga kualitas layanan. Untuk simulasi dan pengujiannya, di sini pengujian konektivitas antar lantai menunjukkan komunikasi jaringan berjalan tanpa hambatan untuk di simulasinya. Terus akses internet dari setiap segmen jaringan berhasil dan stabil. Seluruh perangkat terhubung sesuai dengan rancangan tanpa konflik alamat IP atau gangguan koneksi. Nah, kesimpulan dari video presentasi rancangan uh, topologi Fakultas Hukum kita pada pagi hari ini adalah dengan desain jaringan yang dirancang telah disesuaikan dengan kondisi fisik gedung serta membutuhkan operasional Fakultas Hukum, sehingga mampu menjawab permasalahan konektivitas di setiap ruangan. Struktur jaringan yang diterapkan bersifat efektif, efisien, dan juga mudah dikelola karena mendukung manajemen terpusat serta segmentasi penggunaan sesuai fungsi. Dengan demikian, desain ini mampu menunjang aktivitas akademik dan juga administrasi secara berkelanjutan, serta tetap fleksibel untuk dikembangkan di masa depan sesuai pertumbuhan kebutuhan fakultas. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 dengan studi kasus Fakultas Hukum. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya dan Marwah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.